Klaim Yahudi bahwa Yerusalem adalah tanah suci eksklusif bagi mereka berakar pada narasi keagamaan dalam Taurat yang menyebut kota tersebut sebagai tempat pilihan Tuhan bagi Bani Israel. Dalam pandangan Yahudi klasik, Yerusalem dikaitkan dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, serta bait suci yang diyakini sebagai pusat ibadah utama. Klaim ini kemudian berkembang dari keyakinan religius menjadi klaim politik dan teritorial, terutama sejak munculnya gerakan Zionisme modern. Dalam narasi ini, Yerusalem diposisikan bukan sekadar kota bersejarah, tetapi sebagai hak ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat oleh bangsa atau agama lain. Namun, klaim tersebut sejak awal menuai penolakan keras baik dari kalangan Kristen maupun para ilmuwan Muslim karena dianggap menyederhanakan sejarah panjang Yerusalem dan mengabaikan hak serta keberadaan umat lain yang telah hidup dan beribadah di kota tersebut selama ribuan tahun. Dalam perspektif Kristen, Yerusalem memang memiliki kedudukan penting karena menjadi tempat kehidupan dakwah dan penyaliban Nabi Isa menurut keyakinan mereka. Akan tetapi, kekristenan arus utama tidak pernah mengajarkan bahwa Yerusalem adalah milik eksklusif satu bangsa. Dalam Injil ditegaskan bahwa ajaran Nabi Isa bersifat universal dan tidak terikat pada tanah tertentu. Banyak teolog Kristen menegaskan bahwa kesucian Yerusalem bersifat rohani, bukan nasionalistik. Nabi Isa sendiri dalam Injil mengkritik sikap eksklusivisme Bani Israel dan menekankan bahwa kerajaan Tuhan tidak dibatasi oleh tembok kota atau garis keturunan. Karena itu, gereja-gereja Kristen tradisional baik di timur maupun barat menolak klaim bahwa Yerusalem adalah tanah suci milik tunggal Yahudi secara mutlak. Bahkan, banyak pemikir Kristen menyatakan bahwa menjadikan Yerusalem sebagai simbol dominasi politik bertentangan dengan pesan kasih dan perdamaian yang dibawa Nabi Isa. Jawaban Kristen terhadap klaim Yahudi juga tampak dalam sejarah. Setelah runtuhnya kekuasaan Romawi, Kristen Yerusalem menjadi kota terbuka bagi berbagai komunitas. Gereja Kristen Timur yang telah lama hadir di Palestina menolak proyek ideologis yang mengubah Yerusalem menjadi alat pembenaran pengusiran dan penindasan. Bagi banyak orang Kristen, Palestina, Yerusalem adalah rumah bersama, bukan properti etnis. Oleh sebab itu, klaim teologis Yahudi yang dijadikan dasar politik modern dinilai sebagai penyimpangan dari ajaran agama itu sendiri. Bantahan yang lebih keras datang dari para ilmuwan Muslim yang memandang klaim Yahudi atas Yerusalem sebagai bentuk manipulasi teks suci dan sejarah. Dalam pandangan Islam, Yerusalem atau Baitul Maqdis adalah tanah suci ketiga setelah Makkah dan Madinah. Kesuciannya ditegaskan dalam Al-Quran melalui peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa kesucian tempat ini bersifat universal bagi umat bertauhid, bukan monopoli satu kaum. Para ulama menegaskan bahwa Bani Israel memang pernah diberi keutamaan, namun keutamaan tersebut bersyarat pada ketaatan. Ketika mereka melanggar perjanjian Tuhan, maka hak itu dicabut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Ilmuwan Muslim juga membantah klaim tanah yang dijanjikan sebagai hak abadi. Mereka menjelaskan bahwa janji dalam kitab terdahulu bersifat kontekstual dan tidak dapat dijadikan dasar perampasan hak orang lain. Al-Quran menyebut bahwa bumi adalah milik Tuhan dan diwariskan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dengan demikian, kepemilikan tanah tidak ditentukan oleh ras atau klaim sejarah sepihak, melainkan oleh keadilan dan ketaatan. Para mufasir besar seperti Ats-Tsabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Bani Israel kehilangan keistimewaan mereka karena kezaliman dan pembangkangan, sehingga tidak ada dasar teologis untuk mengklaim Yerusalem sebagai hak eksklusif hingga akhir zaman. Bantahan ilmuwan Muslim juga bersifat historis. Mereka menegaskan bahwa Yerusalem sepanjang sejarah dikuasai oleh berbagai bangsa dan agama. Bahkan dalam periode Islam, kota ini
justru mengalami toleransi dan perlindungan terhadap seluruh pemeluk agama. Umar bin Khattab ketika memasuki Yerusalem memberikan jaminan keamanan bagi umat Kristen dan Yahudi tanpa memaksakan keyakinan. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam tidak melihat Yerusalem sebagai milik satu kelompok, tetapi sebagai amanah bersama. Sebaliknya, klaim eksklusif Yahudi modern justru melahirkan konflik pengusiran dan pelanggaran hak asasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi. Para ilmuwan Muslim juga mengkritik penggunaan narasi kitab suci untuk membenarkan penjajahan. Mereka menyatakan bahwa menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekerasan adalah penyimpangan serius. Yerusalem dalam Islam adalah simbol tauhid dan persatuan para nabi, bukan simbol supremasi etnis. Oleh karena itu, klaim bahwa Yerusalem adalah tanah suci, khusus Yahudi, dianggap tidak hanya keliru secara teologis, tetapi juga berbahaya secara moral karena membuka jalan bagi penindasan atas nama Tuhan. Dengan demikian, klaim Yahudi atas mengangkat satu bangsa dan merendahkan bangsa lain. Pembelaan sejati adalah menjaga kota itu dari segala bentuk penistaan nilai kemanusiaan. Ketika suara keadilan dibungkam oleh narasi kepemilikan, maka yang tersisa hanyalah konflik berkepanjangan. Oleh sebab itu, Islam mendorong sikap tegas terhadap kezaliman sekaligus adil terhadap semua pihak tanpa membedakan latar belakang agama. Dengan pandangan ini, Yerusalem diposisikan sebagai ujian nurani dunia. Apakah manusia akan terus mempertahankan klaim-klaim sempit atau berani mengakui bahwa kesucian menuntut tanggung jawab moral? Para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa masa depan Yerusalem tidak ditentukan oleh kekuatan senjata atau propaganda kitab suci, melainkan oleh keberanian menegakkan keadilan. Selama klaim eksklusif masih dipertahankan, maka kedamaian akan tetap jauh. Namun, ketika nilai ketuhanan diterjemahkan dalam perlindungan terhadap setiap manusia, Yerusalem akan kembali menjadi cahaya bagi dunia, sebagaimana perannya sejak dahulu. Dalam perenungan teologis yang lebih dalam, para sarjana Muslim memandang Yerusalem sebagai cermin hubungan manusia dengan wahyu. Ketika wahyu dipahami sebagai tuntunan etika, maka ia melahirkan kerendahan hati dan tanggung jawab. Namun ketika wahyu dipelintir menjadi sertifikat kepemilikan, maka ia berubah menjadi alat pembenaran hawa nafsu. Dari sudut pandang ini, persoalan Yerusalem bukan sekadar konflik wilayah, melainkan krisis pemahaman agama. Banyak ayat kitab suci diturunkan untuk membebaskan manusia dari kesewenangan, bukan untuk mengokohkannya. Dalam pemikiran Islam, manusia dipandang sebagai khalifah yang bertugas menjaga bumi, bukan menguasainya secara zalim. Tugas ini berlaku di setiap tempat, terlebih lagi di wilayah yang dimuliakan. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa tanggung jawab atas Yerusalem bersifat amanah, bukan hak absolut. Amanah menuntut penjagaan kehormatan manusia, perlindungan tempat ibadah, dan kejujuran dalam sejarah. Ketika amanah dikhianati, maka hilanglah legitimasi moral, walaupun dibungkus dengan bahasa kitab suci. Sejumlah pemikir Kristen modern juga menggemakan pandangan serupa dengan menekankan pentingnya pertobatan kolektif. Mereka menyatakan bahwa dukungan buta terhadap klaim politik atas Yerusalem telah menjauhkan manusia dari pesan spiritual. Bagi mereka, tanah suci tidak membutuhkan tembok tinggi dan pasukan bersenjata untuk membuktikan kesuciannya. Justru, sikap melayani dan melindungi yang menjadikannya bermakna. Pandangan ini semakin memperlihatkan bahwa klaim eksklusif tidak memiliki pijakan kuat dalam ajaran keagamaan yang murni. Dalam wacana kemanusiaan global, Yerusalem kini dipahami sebagai simbol penderitaan sekaligus harapan. Banyak intelektual Muslim menegaskan bahwa keberpihakan Islam selalu kepada korban ketidakadilan siapapun identitasnya. Sikap ini berangkat dari prinsip bahwa Tuhan Maha Adil dan tidak meridai penindasan. Oleh sebab itu, bantahan terhadap klaim sepihak bukan lahir dari kebencian etnis, tetapi dari komitmen moral terhadap nilai keadilan yang diajarkan para nabi.
Para ulama juga mengingatkan bahwa sejarah mencatat kejatuhan bangsa-bangsa besar bukan karena kekurangan dalil, tetapi karena kezaliman. Kekuasaan yang dibangun di atas pengusiran dan ketakutan tidak pernah bertahan lama. Yerusalem sebagai kota yang syarat makna spiritual seharusnya menjadi pengingat akan hukum sejarah ini. Siapapun yang merusak keadilan di sana sejatinya sedang menggali kehancuran bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya, Yerusalem menantang umat manusia untuk memilih arah. Apakah agama akan dijadikan jembatan menuju perdamaian atau senjata untuk meniadakan yang lain? Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa pilihan pertama selaras dengan tujuan wahyu, sedangkan pilihan kedua hanyalah bayangan kesalehan yang hampa. Selama klaim eksklusif masih didahulukan daripada nilai kemanusiaan, maka konflik akan terus berulang. Namun, jika manusia berani menempatkan keadilan sebagai pusat, maka Yerusalem akan kembali menjadi ruang pertemuan doa dan harapan, bukan ladang pertikaian. Selalu menjadi medan ujian kekuasaan. Banyak umat sebelum Islam yang jatuh karena mengubah amanah menjadi ambisi. Ulama menafsirkan kisah-kisah tersebut sebagai peringatan agar umat setelahnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari sudut pandang ini, klaim mutlak atas Yerusalem dipahami sebagai pengulangan pola lama, yaitu mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan duniawi. Karena itu, bantahan ilmuwan Muslim bukan hanya ditujukan kepada Yahudi, tetapi juga menjadi kritik internal agar umat Islam sendiri tidak terjerumus dalam sikap serupa. Dalam diskursus etika agama, para cendekiawan Muslim menegaskan bahwa kesucian sejati diukur dari perlindungan terhadap kehidupan. Kota yang suci seharusnya aman bagi anak-anak orang tua dan mereka yang beribadah dengan cara berbeda. Ketika rumah dirampas dan tempat ibadah dirusak, maka kesucian itu runtuh walaupun dibalut dalil kitab suci. Prinsip ini digunakan untuk menilai klaim apapun atas Yerusalem, sehingga ukuran kebenaran tidak lagi bersifat retoris, melainkan nyata dalam perlakuan terhadap manusia. Sejumlah pemikir Kristen juga bergabung dalam kritik moral ini. Mereka menekankan bahwa Injil tidak pernah memberikan mandat untuk mendirikan negara agama melalui kekerasan. Sebaliknya, ajaran Nabi Isa mengajarkan kerendahan hati dan pengorbanan. Dengan sudut pandang ini, dukungan terhadap klaim eksklusif atas Yerusalem dinilai sebagai pengkhianatan terhadap pesan Injil. Sikap ini memperkuat pandangan bahwa klaim Yahudi modern tidak memiliki legitimasi lintas iman. Para ilmuwan Muslim kemudian mengajak dunia untuk melihat Yerusalem dengan lensa yang lebih luas. Kota ini bukan simbol kemenangan satu kelompok, tetapi saksi perjalanan panjang manusia mencari Tuhan. Di sana bertemu doa para nabi, air mata, para korban, dan harapan generasi yang tertindas. Mengurung Yerusalem dalam satu identitas berarti memiskinkan maknanya yang agung. Oleh karena itu, Islam menawarkan konsep penjagaan bersama, di mana hak setiap pemeluk agama dihormati tanpa menjadikan yang lain sebagai musuh. Akhirnya, perdebatan tentang Yerusalem tidak hanya soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling adil. Klaim tanpa keadilan hanyalah suara kosong yang cepat atau lambat akan ditolak oleh nurani manusia. Para ilmuwan Muslim menutup bantahan mereka dengan menegaskan bahwa kebenaran tidak membutuhkan penindasan untuk berdiri. Jika suatu klaim benar secara ilahi, maka ia akan sejalan dengan kasih sayang dan keadilan. Yerusalem akan tetap menjadi tanah suci selama manusia menjaga nilai tersebut, dan akan kehilangan maknanya ketika dijadikan alat kesombongan. Dengan pemahaman ini, Yerusalem dikembalikan pada jati dirinya sebagai amanah Tuhan bagi seluruh umat manusia, bukan sebagai simbol klaim sepihak yang menafikan kemanusiaan. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, Yerusalem juga dibahas sebagai wilayah aman yang tidak boleh dijadikan medan penaklukan ideologis. Para ahli fikih menegaskan bahwa tempat yang memiliki nilai ibadah bagi banyak komunitas
harus dijaga dari dominasi sepihak. Prinsip ini berangkat dari kaidah menjaga jiwa harta dan keyakinan manusia. Ketika satu kelompok memaksakan tafsir sucinya sendiri, lalu menyingkirkan yang lain, maka hukum ilahi berubah menjadi alat pemusnahan nilai yang justru hendak dijaganya. Dari sini, terlihat bahwa klaim sepihak atas Yerusalem bertentangan dengan tujuan dasar syariat yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Sejumlah pemikir Muslim juga mengkritik cara sejarah digunakan secara selektif. Mereka menilai bahwa klaim atas Yerusalem sering hanya menonjolkan satu periode tertentu, sambil menghapus ratusan tahun keberadaan komunitas lain. Pendekatan seperti ini dianggap tidak jujur secara ilmiah. Sejarah tidak pernah berdiri pada satu garis lurus kepemilikan, melainkan pada dinamika peradaban yang silih berganti. Dengan memahami sejarah secara utuh, terlihat bahwa Yerusalem selalu hidup dalam keberagaman dan justru hancur ketika dipaksa tunduk pada satu identitas tunggal. Dalam ranah moral global, Yerusalem kini menjadi simbol konflik antara keserakahan dan nurani. Banyak cendekiawan lintas agama menyatakan bahwa siapapun yang benar-benar menghormati Tuhan tidak akan merendahkan manusia lain. Karena itu, klaim keagamaan yang menghasilkan penderitaan luas dinilai sebagai kegagalan spiritual. Yerusalem seharusnya memanggil manusia pada pertobatan dan kerendahan hati, bukan pada penguasaan dan penghapusan hak. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa wahyu terakhir datang untuk meluruskan penyimpangan umat terdahulu. Al-Quran tidak meniadakan sejarah sebelumnya, tetapi mengoreksinya dengan standar keadilan. Dari sudut pandang ini, klaim eksklusif Yahudi dipandang sebagai bentuk keberlanjutan dari sikap menolak koreksi ilahi. Islam hadir dengan pesan bahwa kemuliaan tidak diwariskan secara otomatis, melainkan dijaga melalui akhlak. Tanpa akhlak, semua klaim suci menjadi kosong. Di tingkat kesadaran umat, para ulama mengingatkan bahwa membela Yerusalem bukan berarti Yerusalem tidak diterima baik oleh kekristenan maupun Islam. Kristen menolaknya atas dasar ajaran universal Nabi Isa dan sejarah gereja. Islam membantahnya dengan dalil wahyu dan fakta sejarah yang kuat. Yerusalem dalam pandangan dua agama besar ini adalah kota suci bagi banyak umat, bukan hak milik eksklusif satu bangsa. Kesuciannya justru menuntut keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap seluruh manusia. Klaim sepihak yang mengabaikan nilai tersebut pada akhirnya tidak memiliki legitimasi teologis maupun moral di hadapan Tuhan dan sejarah. Selain bantahan teologis dan historis, para ilmuwan Muslim juga menyoroti dampak sosial dari klaim sepihak atas Yerusalem. Mereka menjelaskan bahwa ketika suatu kelompok menganggap dirinya pemilik mutlak tanah suci, maka yang muncul bukanlah kesalehan, melainkan kesombongan kolektif. Kesucian berubah menjadi alat pembenaran kekerasan dan pengusiran. Dalam pandangan Islam, tanah suci seharusnya melahirkan ketundukan kepada Tuhan, bukan dominasi atas manusia lain. Karena itu, para cendekiawan Muslim menegaskan bahwa klaim eksklusif justru mencemari makna kesucian Yerusalem itu sendiri. Para pemikir Muslim kontemporer juga menegaskan bahwa klaim modern atas Yerusalem tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik global. Narasi agama dipilih secara selektif, lalu dipisahkan dari nilai keadilan yang menjadi ruh ajaran para nabi. Mereka mengingatkan bahwa nabi-nabi terdahulu tidak pernah mengajarkan perampasan rumah penduduk atau penghancuran tempat ibadah orang lain. Sebaliknya, seluruh risalah ilahi menekankan amanah keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Dengan sudut pandang ini, klaim yang melahirkan penderitaan massal dipandang sebagai pengkhianatan terhadap ajaran agama itu sendiri. Dalam kajian tafsir Islam juga dijelaskan bahwa penyebutan Baitul Maqdis dalam Al-Quran selalu diiringi pesan moral, bukan pesan etnis. Kota tersebut disebut diberkahi bagi seluruh alam, bukan bagi satu kaum saja. Para ulama memahami keberkahan itu sebagai tanggung jawab spiritual untuk menjaga kesucian
dan kemanusiaan di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap bentuk kezaliman di Yerusalem dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah ilahi. Ini menjadi kritik mendasar terhadap klaim Yahudi yang memusatkan hak pada garis keturunan, bukan pada nilai moral. Jawaban Kristen terhadap realitas modern Yerusalem juga semakin tegas. Banyak tokoh gereja dunia menyatakan bahwa penderitaan rakyat Palestina bertentangan dengan ajaran Injil. Mereka menolak tafsir kitab suci yang mendukung penjajahan dan diskriminasi. Dalam pernyataan resmi berbagai gereja, ditegaskan bahwa tanah suci tidak boleh dibangun di atas air mata dan darah. Sikap ini memperlihatkan bahwa klaim eksklusif Yahudi tidak hanya ditentang oleh Islam, tetapi juga oleh suara hati Kristen sendiri. Dalam dialog antaragama, para ilmuwan Muslim sering menegaskan bahwa perbedaan iman tidak seharusnya melahirkan penghapusan sejarah pihak lain. Yerusalem adalah kota para nabi yang silih berganti diutus untuk manusia. Menghapus kehadiran satu komunitas berarti menolak realitas sejarah yang dikehendaki Tuhan. Karena itu, Islam memandang upaya mengubah identitas Yerusalem secara paksa sebagai tindakan yang melawan sunnatullah dalam kehidupan manusia yang beragam. Lebih jauh lagi, para sejarawan Muslim menunjukkan bahwa klaim Yahudi sering mengabaikan periode panjang ketika kota tersebut tidak berada di bawah kekuasaan Bani Israel. Berabad-abad Yerusalem menjadi pusat kehidupan berbagai bangsa tanpa konflik berbasis agama seperti yang terjadi di era modern. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah utama bukanlah perbedaan keyakinan, melainkan ideologi eksklusif yang lahir belakangan. Ketika agama dilepaskan dari akhlak, maka ia mudah dijadikan alat penindasan. Kesimpulan yang ditegaskan oleh para ilmuwan Muslim adalah bahwa Yerusalem tidak dapat dipahami hanya melalui satu kitab atau satu komunitas. Ia harus dilihat sebagai amanah sejarah dan spiritual bersama. Setiap klaim yang menafikan hak pihak lain bertentangan dengan prinsip tauhid keadilan dan rahmat. Oleh karena itu, bantahan terhadap klaim eksklusif Yahudi bukan sekadar polemik agama, tetapi seruan moral untuk mengembalikan Yerusalem sebagai simbol keadilan dan kedamaian, sebagaimana diajarkan oleh seluruh nabi yang pernah menginjakkan kaki di tanah tersebut. Dalam pandangan filsafat Islam, persoalan Yerusalem juga diletakkan pada kerangka keadilan universal. Para pemikir Muslim menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah mengaitkan kemuliaan suatu tempat dengan keistimewaan biologis suatu bangsa. Kemuliaan lahir dari ketaatan dan penjagaan terhadap nilai kemanusiaan. Ketika suatu komunitas merasa paling berhak, lalu menutup mata dari penderitaan orang lain, maka pada saat itu klaim kesucian kehilangan maknanya. Yerusalem justru menjadi cermin ujian bagi manusia, apakah mereka memilih jalan ketakwaan atau jalan keserakahan yang dibungkus simbol agama. Dalam literatur Islam klasik disebutkan bahwa tanah suci